cinta, rumah kediaman-Mu oh Tuhan. Shalom Victorious Community. Kita bersyukur kalau kita boleh berjumpa kembali pagi hari ini di tengah liburan kita. Kita bersyukur kalau kita bisa beribadah bersama-sama. Dan kita juga mau mengutamakan Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, kita mau beribadah bersama terlebih dahulu. Yuk saya mengundang setiap kita untuk kita bersatu hati di dalam doa. Kita mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan adalah Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap pemeliharaan-Mu yang selalu kami terima. Kami bersyukur Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, setiap kami mau datang lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang untuk menaikkan ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kiranya Bapa, Engkau memimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Dan biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, bahkan menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan belajar senantiasa untuk mau duduk di kaki Tuhan, untuk mau selalu memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dan biar Roh Kudus yang bertahta di atas puji-pujian kami. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu berkarya di tengah-tengah setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian kita dengan segenap hati kita. Bahwa kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu yang tidak terbatas, yang tidak dapat kami hitung dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau ada hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sangat ajaib Tuhan. Karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib.
Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau naikkan syukur-Mu, Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita menyembah kepada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Haleluya. terima kasih Bapa, Sebab Kau baik Tuhan, terima kasih buat karya kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, setiap karya-Mu Tuhan, Allah yang besar, mampukan kami, salib yang menebus kuasa. kami Tuhan. Terima kasih Kami Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti, Haleluya. kasih setia-Mu yang Terima kasih Tuhan. kami bersyukur Tuhan, bahwa kami selalu berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, Kami terima bersyukur kasih Roh Kudus. atas kebaikan-Mu Tuhan. Berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan haleluya, kami mau bersyukur, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku,
bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Thank you Jesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Yes. Beri tepuk tangan kita bagi Raja kita. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Kau membuat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Haleluya, kami siap memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Kita percaya pagi hari ini setiap kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan perkara yang besar. Mari siapkan hatimu pagi hari ini. Mari kita semua Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Lagi, come on. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Yes. Come on, siapkan hatimu. Kita mau bangkit pagi hari ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, come on, bangkit. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan dialah Tuhan. Dialah Tuhan, dialah Raja. Dialah Raja.
ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yes. Kami mau terus mengikut Tuhan. Dan biarlah ini pilihan kami untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Siap-siap. 1, 2, 3. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yuk kita mau tepuk tangan buat Raja kita. Sama-sama kita mau bilang yuk. Tak mau Ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu Yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Yes, haleluya. Haleluya. Tiba saatnya pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Dan biarlah setiap kita orang-orang pilihan Tuhan. Kita tahu bahwa setiap kita telah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia ini dibentuk. Bahkan sejak kandungan ibu kita, Tuhan telah memilih setiap kita. Dan biarlah pagi hari ini kita mau meresponi firman Tuhan. Dan kita mau buka hati kita. Mari siapkan hati kita. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk
betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari kenaikan pujian dengan segenap hatimu. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk, betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan setiap kami Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan kami, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. sekali lagi minta sama Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan keluargaku, Bagi keselamatan bangsaku. bagi keselamatan gerejaku, Bagi keselamatan gerejaku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami.
sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu itulah pedoman bagi hidup kami, yang menuntun jalan kami di dalam dunia ini Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu. Karena itu sekarang kami buka hati dan pikiran kami hanya tertuju pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Saya Pendeta Yosafat Mesak, saya melayani di GBI Petamburan. Baik saudara-saudara, tema yang diberikan oleh gembala saudara hari ini adalah dipanggil atau dipilih, ya. Dan kata ini saudara-saudara, kita akan melihat dari Matius 22 ayat 14 yang berbunyi demikian. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah saudara-saudara, ayat ini tentu tidak berdiri sendiri. Ayat ini muncul atau pernyataan ini muncul karena ada ayat-ayat di atasnya, yaitu kisah mengenai sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, yaitu perumpamaan tentang perjamuan kawin, yang terambil di dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14, dan ada baiknya kalau kita membacakan ayat ini supaya kita dapat memahami mengapa ayat 14 itu bisa muncul. Matius 22 ayat 1, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang yang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah saudara-saudara, jadi ayat 14 itu muncul karena ada peristiwa di atasnya. Peristiwa itu adalah peristiwa tentang perjamuan kawin. Ya, kita membaca saudara-saudara secara kronologis itu. Ya, pertama itu raja akan mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ya, jadi saudara-saudara, seorang raja kalau mengeluarkan undangan
perjamuan kawin untuk anaknya, wah pasti itu sesuatu yang membanggakan ya. Kalau saudara diundang oleh para pemimpin negeri ini ya, dikasih undangan, ayo datang, wah pasti kita gembira sudah. Kenapa? Karena kita diundang oleh pemimpin negeri ini, kita diundang oleh raja ya. Dan tentu itu satu kebanggaan, kehormatan kalau kita bisa diundang oleh raja. Dan perumpamaan ini sebetulnya ingin mengkisahkan bahwa raja itu adalah Allah sendiri dan anaknya adalah Kristus Yesus ya. Jadi semua orang diundang untuk hadir. Dan tentu orang yang diundang itu adalah orang-orang yang istimewa, orang yang spesial ya. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa sebetulnya umat spesial di hadapan Tuhan itu, di hadapan Allah adalah orang Israel, Saudara, ya. Diundang. Tetapi saudara-saudara kita baca bahwa pada akhirnya saudara-saudara para undangan itu tidak datang, ya. Padahal raja itu sekali lagi dia telah pertama mengedarkan undangan, memberi undangan. Tetapi dia masih mengingatkan kepada orang-orang yang diundang itu. Yaitu tradisi di dalam bangsa Yahudi itu ya, sebelum adanya pesta, meskipun sudah diundang, hamba-hamba itu akan diutus untuk mengingatkan kembali ya. Kamu diundang, ayo siap-siap dan seterusnya ya. Nah, jadi raja mengutus hamba-hambanya untuk mengingatkan. Tetapi saudara-saudara, inilah yang menjadi hal yang sebetulnya kalau di dalam perikop ini dikatakan ini keterlaluan ini. Orang-orang yang diundang itu lalu sudah diingatkan kembali, jadi 2 kali ya, diundang dan diingatkan, itu nggak mau hadir saudara. Malah mereka itu sibuk sendiri ya. Ada yang mengembalakan ternaknya, ada yang ya menjalankan usahanya ya. Bahkan kalau kita bandingkan di dalam Lukas perikop yang sama ini dikatakan ada yang berkata aku baru menikah jadi aku nggak bisa datang ya dan sebagainya, punya banyak alasan untuk menolak hadir. Padahal yang namanya perjamuan yang diselenggarakan raja, wah itu pasti perjamuan yang sangat mewah saudara ya. Ya bukan pesta abal-abal, itu pasti pesta yang mewah. Segala makanan yang lezat pun ada di situ ya. Tetapi ini keterlaluan ini orang-orang ini. Udah diundang, udah tahu pestanya akan meriah, mereka itu tetap menolak. Pakai banyak alasan. Ya. Dan itulah makanya orang-orang Israel itu kan dikatakan bangsa yang tegar tengkuk ya. Sudah dikasih tahu, diberi kesempatan, enggak mau juga. Ya. Nah saudara-saudara, saya berharap kita tidak seperti bangsa ini. Ya, ketika kita diundang oleh raja di atas segala raja, masuk dalam perjamuan anaknya yang tunggal itu, yang telah menyelamatkan kita, maka kita merespon dengan baik. Ya, jangan seperti orang-orang atau bangsa ini yang menolak saudara. Ya, tetapi kita melihat Allah itu mengasihi kita, Allah itu menyayangi kita, dan kita itu dianggap sebagai orang yang spesial. Makanya Allah mengundang kita, ya, dan kita harus memberikan respon yang baik, ya. Nah kalau kita baca lagi saudara-saudara, itu setelah hamba-hambanya itu pergi dan tidak ada yang respon, dia utus lagi, sekali lagi hamba-hambanya itu. Ayo pergi ingatkan lagi. Malahan saudara-saudara hamba-hambanya yang diutus kedua kali itu ditangkap dan dibunuh. Wah ini namanya keterlaluan ini. Ya, utusan raja saudara. Ya, utusan raja ditangkap dan dibunuh. Wah tentu saja raja marah saudara. Dan apa yang dilakukan? Raja mengirim pasukan. Untuk apa? Membunuh orang-orang yang membunuh hamba-hambanya itu. Dan memusnahkan kota mereka. Bakar habis. Ya. Wah ini tentu adalah konsekuensi yang begitu menakutkan saudara. Ya, jadi kalau kita itu diundang oleh raja,
lalu kita sengaja menolak, ya ini kalau misalkan ada undangan lalu kita tidak hadir karena mungkin orang tua kita di ICU gitu ya, udah mau berangkat, ya masih dimaklumi lah. Tapi ini kan enggak, saudara. Mereka itu ya lebih mementingkan usaha mereka sendiri, pekerjaan mereka sendiri, sehingga tidak mau diundang oleh raja. Wah, ini sangat keterlaluan. Makanya ya itu konsekuensinya, saudara, ya, bahwa kota mereka itu dimusnahkan, ya. Nah, dalam hal ini tentu di dalam kehidupan kita sekarang, kota yang dimusnahkan itu kan bisa berarti ya seluruh kehidupan kita, saudara, ya. Kita sudah diundang, tapi kita menolak, ya, maka ya kehidupan kita itu akan dimusnahkan, saudara, ya. Ya, tapi saya percaya saudara-saudara yang mengikuti live streaming ini tentu tidak akan berbuat seperti itu, ya. Nah, raja akhirnya, saudara, mengundang, setelah dia tidak berhasil mengundang orang-orang yang dianggap spesial, mungkin masuk dalam daftar itu ya, daftar yang diundang, tapi mereka nggak mau dan sudah dimusnahkan, maka raja mengundang orang-orang di jalan. Dia menyuruh hamba-hambanya pergi ke persimpangan-persimpangan jalan. Ya, persimpangan jalan itu artinya adalah tempat yang paling ramai, ya, karena semua orang berlalu lalang di situ, ya. Dan raja memerintahkan, ayo undang aja semua yang di persimpangan jalan, yang di jalan-jalan ini. Aku udah masak, wah gitu kan. Aku sudah sembelih lembu, sudah sediakan makanan. Sayang ini kalau nggak dimakan. Kalau gitu undang semua orang-orang yang di jalan, ya. Dan akhirnya ya hamba-hambanya melakukan. Semua orang diundang, saudara. Baik itu orang jahat maupun orang baik. Semuanya diundang. Dan kita lihat, saudara-saudara, inilah namanya perumpamaan, ya. Jadi sebetulnya menggambarkan bahwa orang-orang Israel itu, Yahudi itu yang diundang, yang menolak, pada akhirnya Allah membuka pintu untuk siapa, saudara? Orang-orang lain. Orang-orang yang tidak masuk dalam daftar undangan sebetulnya, ya. Orang-orang di seluruh dunia ini dibuka pintu rumahnya itu untuk datang. Ya udah, semuanya yang di jalan itu, bangsa-bangsa apapun masuk di dalam rumah saya untuk mengikuti pesta perkawinan. Dan inilah anugerah Tuhan, saudara, buat kita, ya, bahwa Tuhan membuka pintu rumahnya, istananya itu untuk apa? Untuk mengundang kita. Dan kita yang meresponi undangan itu, kita datang, saudara, ya. Kita datang dengan sukacita tentunya. Ya, orang pergi ke rumah pesta itu kan pasti sukacita, saudara, ya. Ya, tentu ketika kita diundang, kita akan memantaskan diri kita, mematutkan diri kita dengan situasi, saudara. Lah kalau diundangnya ke istana, masa pakai baju daster? Nggak mungkin, saudara, ya. Kalau kita diundang ke istana, masa kita cuman pakai ya baju tidur? Kan nggak mungkin, ya. Segera kita pulang dan kita berusaha mencari pakaian yang terbaik, terbagus. Untuk apa? Untuk bisa pergi ke rumah pesta, saudara. Artinya apa? Kita itu menghormati Allah kita, ya, menghormati Tuhan kita. Jadi kadang-kadang saya sedih juga, saudara, ya, kalau lihat ada orang-orang pergi kebaktian itu pakaiannya itu sembrono aja gitu. Kayak mau pergi ke pasar aja. Nggak ada bedanya pergi ke rumah Tuhan sama pergi ke pasar. Ya tentu harus dibedakan, saudara, ya. Pergi ke rumah Tuhan itu kan ibarat pergi ke tempat pesta ini. Tuhan mengadakan perjamuan untuk kita di mana? Di rumah pesta, di gereja. Ya tentu kita akan berpakaian yang pantas, saudara, yang sepatutnya, ya. Dan ketika pesta itu sedang berlangsung, raja itu melihat ternyata ada seorang yang tidak mengenakan pakaian pesta, ya. Lalu ditanya, kenapa kok nggak pakai pakaian pesta? Diam aja, saudara, ya. Akhirnya raja mungkin kesal juga, ya. Dia perintahkan hamba-hambanya, ikat orang ini, campakkan ke tempat yang paling gelap, ya. Kenapa?
Karena nggak pakai pakaian pesta, saudara. Ya kita nggak tahu ya apakah orang ini memang tidak punya pakaian pesta. Tetapi seharusnya setiap orang tuh kalau diundang ke pesta raja itu mengenakan pakaian yang terbaik lah. Ya. Terbaik itu bukan yang mewah-mewah juga, saudara, yang apa itu ya, bajunya itu mengkredep gitu ya, silau ada payet-payetnya itu, nggak harus selalu begitu kan, tetapi pakai pakaian yang pantas ya ke rumah Tuhan, pakai pakaian yang pantas ke pesta itu. Jadi Tuhan tidak ingin saudara-saudara bahwa kita itu datang menghadap Dia itu pakai ya pakaian yang seadanya aja gitu ya. Tidak bisa membedakan ke tempat pesta atau ke pasar ya. Jadi Tuhan ingin supaya kita datang ke rumah Tuhan itu dengan pantas ya. Nah, jadi setelah itu, setelah peristiwa ini, maka muncullah ayat 14 itu ya. Ya, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih ya. Jadi semua orang Yahudi itu, bangsa Israel itu dipanggil sebetulnya ya. Tetapi hanya sedikit yang dipilih. Hanya sedikit orang-orang Yahudi itu yang merespon undangan raja itu. Dan itulah yang dipilih, saudara. Ya. Dan bagaimana dengan kita? Ya, tentu kita harus bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan telah membukakan pintu rumahnya, istananya itu untuk kita datang untuk menghadiri perjamuan kawin yang disediakan bagi kita, saudara-saudara. Ya, meskipun ya tadinya kita ini tidak menerima undangan apa-apa, mungkin kita nggak masuk daftar undangan, saudara. Ya, tetapi karena kasih karunia Tuhan, pada akhirnya kita pun diundang. Dan kita belajar, saudara-saudara, jangan kita menolak undangan itu. Kenapa? Ketika kita menolak undangan itu, maka seperti orang-orang yang dikatakan pertama itu ya, maka kota mereka dimusnahkan. Wow, itu satu hal yang paling tidak kita inginkan, saudara ya, kehidupan kita dimusnahkan itu. Ya, karena itu kalau Tuhan mengundang kita, ayo kita merespon dengan baik ya, datang ke rumah Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya kira saudara-saudara juga bisa mewakili Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan. Untuk apa, saudara? Mengundang orang-orang yang di jalan-jalan itu datang ke rumah Tuhan. Ya, mungkin orang-orang itu, saudara-saudara, ya ada orang baik, ada orang jahat, saudara-saudara. Tuhan nggak peduli, saudara. Yang penting undang dia ke rumah Tuhan, ke rumah pesta. Ya. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, saya percaya saudara-saudara semua adalah hamba Tuhan. Ya. Ayo kita meresponi apa yang ditugaskan oleh Raja itu kepada kita. Undang, kasih kesaksian hidup kita, ceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada kita, ya. Lalu ajak mereka untuk datang ke gereja, ya. Nanti urusan bertobat itu urusan kedua, saudara ya. Yang penting saudara datang dan ajak mereka untuk pergi ke rumah Tuhan. Nanti Tuhan akan membajak hati orang-orang ini dan mereka tentu akan bertobat, saudara. Tetapi kan yang penting harus ada yang ngajak. Ya. Nah, jadi saya kira ini adalah satu kehormatan juga buat kita. Selain kita diundang, ya, tetapi ingat kita juga hamba-hamba Tuhan. Kita mempunyai tugas mengundang orang-orang yang masih di jalan-jalan itu, baik yang jahat maupun yang baik itu, datang ke rumah Tuhan. Supaya apa, saudara? Ya, mereka juga dapat mengalami nasib seperti kita. Yaitu apa? Kita dipilih, ya, dipilih. Ya, kalau kita itu menjadi hamba Tuhan, kita itu kan dipilih, saudara. Ya, ya, raja itu, penguasa itu kan tidak akan sembarang-sembarang pilih orang untuk melayani dia, saudara. Ya, asal kita mau, asal kita bertekad, asal kita punya kerendahan hati, Tuhan akan memilih kita. Ya, dan untuk itulah penting sekali lagi kita melayani Tuhan dengan menjadi hamba-hamba Tuhan. Ya, selain kita mengundang orang-orang itu, kita pun kan pasti berada dalam ruangan itu. Untuk apa? Ikut menikmati
pesta perjamuan kawin daripada anaknya yang kekasih. Nah, kiranya saudara-saudara, firman Tuhan ini boleh mengingatkan kepada kita sekali lagi ya. Kalau ada pertanyaan, kamu itu dipilih, dipanggil atau dipilih? Ya, karena pertanyaannya kan begitu ya. Anda itu dipanggil atau dipilih? Maka kita enggak menjawab, ya saya dipanggil atau saya dipilih. Enggak, saudara. Kita menjawabnya dua hal ini ya. Bahwa kita dipanggil dan dipilih Allah. Itu adalah satu hal yang penting ya. Kita dipanggil dan dipilih Allah. Seperti ada lagu yang mengatakan kan, kita dipilih dari segala bangsa gitu ya. Kita dipilih jadi umatnya. Itu saudara, kita itu dipilih untuk menjadi umatnya. Ya, menjadi umat Tuhan, menjadi kepunyaan Tuhan. Dan itu adalah satu hal yang penting. Satu hal yang membahagiakan. Satu hal yang membuat kita sukacita sepanjang umur hidup kita. Kenapa? Setelah dipanggil, kita meresponi panggilan Tuhan. Kita dipilih Tuhan menjadi umatnya. Bahkan menjadi hamba-hambanya. Kiranya firman Tuhan ini menggugah saudara semakin lagi mencintai Tuhan, ya, semakin lagi mau melayani Tuhan, ya, dan semakin lagi mau bekerja untuk Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar, dan biarlah mulai hari ini kami merubah sikap hati kami. Kalau ada undangan daripada Tuhan, yaitu untuk datang ke perjamuan kawin, untuk datang ke rumah Tuhan, maka kami akan meresponinya dengan baik. Kami tidak akan mencari banyak alasan untuk tidak hadir dalam rumah Tuhan, tetapi kami dengan sukacita menyambut undangan-Mu Tuhan, untuk datang ke rumah Tuhan. Tetapi bukan hanya itu saja, kami dalam hidup kami juga bertekad untuk menjadi pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang dapat Engkau suruh pergi ke jalan-jalan, ke persimpangan jalan untuk mencari orang-orang yang terhilang, orang-orang yang jahat, orang-orang yang baik, untuk datang ke rumah Tuhan, mengikuti perjamuan kawin itu, supaya mereka juga diselamatkan seperti Engkau telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tetapi biarlah firman Tuhan dimeteraikan dalam hati kami masing-masing. Kami renungkan siang dan malam, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bisa memberikan persembahan melalui scan QRIS di layar masing-masing ya. Perpuluhan dengan kode unik 1, persembahan syukur dengan kode unik 2, dan pembelian gereja dengan kode unik 3. Ya, selanjutnya selagi Bapak Ibu memberikan persembahan, saya akan membacakan kegiatan sepekan dari GBI Ketapang Utara. Ya, hari ini untuk ibadah anak kita akan tetap melakukan ya di pukul 10, tapi kita akan melakukannya secara online ya. Ibadah anak akan dilakukan pagi hari ini secara online di pukul 10 pagi. Nah, selanjutnya ibadah remaja SALT juga akan dilakukan secara online pada pukul 16 ya, pada pukul 4 sore. Jangan lupa secara online. Lalu untuk minggu depan ibadah raya pukul 7.30 pada tanggal 21 April kita akan melakukannya secara onsite ya. Jadi jangan lupa kalau minggu ini kita online, minggu depan kita sama-sama lagi datang ke gereja, kita akan melakukan ibadah secara onsite. Sekian pengumuman dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pimpinan Tuhan dalam ibadah ini, Engkau sudah memimpinnya dari awal hingga akhir ya Bapak. Biar semua pujian penyembahan kami boleh naik kepada-Mu sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan, dan Engkau menerimanya. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini boleh jadi pegangan dan kekuatan bagi setiap kami. Tuhan berkati setiap umat-Mu Tuhan dan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini.
Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, biarlah perlindungan dari Yesus tetap melingkupi kepada kami sekalian, dijauhkan daripada tangan-tangan orang jahat, kecelakaan ataupun mara bahaya, hal-hal merugikan, memenangkan virus-virus maupun bibit penyakit. Engkaulah kekuatan perlindungan bagi setiap kami. Tuhan berkati setiap aktivitas umat-Mu, apapun yang dikerjakan setiap harinya, segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, lancar, berhasil, dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami kembali pada minggu depan untuk kami bersama-sama lagi memuji dan menyembah Engkau di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur pada pagi hari ini. Mari saudara kita arahkan hati kita pada Tuhan, kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.